Udah ah mas, aku udah capek, pengen bobo. Besok lagi ya mainnya. Aku selalu percaya bahwa kesepian bukan datang karena tidak ada orang di sekitar kita, tapi karena tidak ada lagi yang benar-benar menunggu kita pulang. Sejak suamiku meninggal 3 tahun lalu, rumah ini tidak pernah benar-benar kosong. Ada perabot, ada suara televisi, ada tetangga yang kadang mampir. Tapi tidak ada lagi yang menanyakan bagaimana hariku, tidak ada lagi yang mengeluh tentang masakan terlalu asin, tidak ada lagi yang memanggil namaku dengan nada akrab. Yang tersisa hanya aku, Bu Mawar, janda 52 tahun, duduk di ruang tamu setiap malam sambil menatap jam dinding yang bergerak terlalu lambat. Hari-hariku berjalan seperti mesin. Bangun pagi, menyiram tanaman, memasak untuk diri sendiri, lalu menunggu waktu berlalu tanpa tujuan. Aku sering berbicara dengan foto suamiku di dinding, seolah-olah dia masih bisa mendengarku. Aku bercerita tentang betapa sunyinya rumah ini, tentang betapa anehnya makan sendirian, tentang betapa sulitnya tidur tanpa suara napas orang lain di sebelah. Tapi tentu saja, foto itu tidak pernah menjawab. Dan semakin hari, aku merasa seperti bayangan di rumahku sendiri. Sampai suatu sore, ketika hujan turun pelan dan aku memutuskan mampir ke panti asuhan di ujung kota. Awalnya hanya untuk menyalurkan sumbangan, seperti yang biasa kulakukan setiap tahun. Aku tidak pernah berniat membawa pulang siapapun. Aku hanya ingin merasa berguna. Tapi disitulah aku melihat dia pertama kali. Seorang pemuda duduk di bangku kayu, menatap jendela dengan wajah tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang hidup tanpa orang tua. Namanya Yuda. Usianya 28 tahun. Terlalu dewasa untuk diadopsi, kata pengurus panti. Tapi entah kenapa, hatiku seperti ditarik paksa ke arahnya. Aku masih ingat bagaimana dia tersenyum sopan saat aku menyapanya. Tidak berlebihan, tidak memelas, tidak juga dingin. Senyum yang sederhana, tapi membuat dadaku terasa hangat. Kami mengobrol lama sore itu. Tentang hidupnya, tentang pekerjaannya yang serabutan, tentang bagaimana dia tidak punya siapa-siapa lagi. Saat dia berkata, "Saya sudah terbiasa sendirian, Bu," entah kenapa mataku langsung panas. Karena aku tahu persis rasanya terbiasa dengan kesepian. Bukan karena kuat, tapi karena tidak ada pilihan lain. Keputusan mengadopsinya tidak terjadi dalam satu malam. Aku butuh waktu berminggu-minggu untuk meyakinkan diriku sendiri bahwa ini bukan tindakan impulsif seorang wanita kesepian. Tapi semakin lama aku berpikir, semakin aku sadar bahwa hidupku tidak akan berubah kalau aku terus takut. Dan hidupnya pun tidak akan berubah kalau semua orang hanya mengasihaninya tanpa benar-benar menerima. Maka aku menandatangani semua dokumen itu dengan tangan gemetar. Untuk pertama kalinya sejak suamiku meninggal, aku merasa sedang melakukan sesuatu yang benar-benar berarti. Hari pertama Yuda pindah ke rumahku, aku membersihkan rumah seperti orang yang menunggu tamu kehormatan. Aku memasak terlalu banyak makanan, merapikan kamar yang sudah lama tidak terpakai, bahkan mengganti spray baru yang harum. Saat dia berdiri di depan pintu, membawa satu tas kecil dan senyum canggung, aku merasa seperti sedang menyambut masa depan yang belum pernah kupunya. Dia memanggilku, "Ibu," dengan suara pelan, seolah takut salah. Dan saat itu juga, aku hampir menangis. Kehadirannya mengubah ritme hidupku tanpa kusadari. Ada suara langkah kaki di pagi hari, ada suara air di kamar mandi, ada obrolan ringan saat makan malam. Yuda tidak banyak bicara, tapi selalu mendengarkan. Dia selalu mengucapkan terima kasih, bahkan untuk hal-hal kecil. Dia mencuci piring tanpa diminta, memperbaiki lampu yang mati, mengantarku ke pasar meski aku tidak memintanya. Hal-hal sederhana, tapi membuatku merasa tidak sendirian lagi. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku tidak takut pada malam. Aku mulai menunggu kepulangannya setiap sore. Bukan karena aku butuh bantuan, tapi karena aku ingin mendengar ceritanya. Tentang hari kerjanya, tentang orang-orang yang dia temui, tentang rencananya ke depan. Aku suka cara dia berbicara, tenang dan dewasa, tidak seperti anak kecil, tapi juga tidak sok tahu. Kadang aku lupa bahwa secara usia, dia hampir setara dengan anak-anak teman-temanku. Di mataku, dia hanya seseorang yang datang terlalu tepat di saat aku hampir menyerah pada hidup. Suatu malam, saat hujan deras dan listrik padam,
Kami duduk di ruang tamu hanya dengan cahaya lilin. Dia bercerita tentang masa kecilnya, tentang bagaimana dia berpindah-pindah tempat, tentang bagaimana dia belajar untuk tidak terlalu berharap pada siapapun. Aku mendengarkan dengan dada sesak. Lalu dia berkata pelan, "Sekarang saya tidak takut lagi, Bu, karena saya punya rumah." Kalimat itu menghantamku lebih keras daripada apapun yang pernah kudengar. Rumah. Kata yang selama ini hanya berarti bangunan bagiku, tiba-tiba berubah menjadi sesuatu yang hidup. Sejak saat itu, aku mulai merasa bahwa hidupku tidak sepenuhnya mati. Aku mulai tertawa lagi, mulai peduli pada penampilan, mulai merasa ada alasan untuk bangun pagi. Tapi di balik semua itu, ada satu hal yang tidak berani kuakui. Setiap kali Yuda tersenyum padaku, jantungku berdetak sedikit lebih cepat dari seharusnya. Setiap kali dia memanggilku, "Ibu," ada rasa hangat sekaligus aneh yang menjalar di dadaku. Aku menganggapnya hanya sebagai efek dari kesepian yang terlalu lama. Aku meyakinkan diriku bahwa ini hanya rasa syukur, bukan apa-apa. Namun di malam-malam sunyi, saat aku sendirian di kamar, aku mulai bertanya pada diriku sendiri. Apakah aku benar-benar hanya bahagia karena memiliki anak? Atau karena untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ada seseorang yang membuatku merasa diperhatikan, dibutuhkan, dan tidak transparan? Pertanyaan itu membuatku takut. Karena aku tahu, ada batas yang tidak boleh kulewati. Aku adalah ibunya. Dan dia adalah anak yang seharusnya hanya kusayangi tanpa syarat. Aku mulai menyadari perubahan itu bukan dari perasaan besar, tapi dari hal-hal kecil yang seharusnya tidak berarti apa-apa. Seperti caraku terbangun lebih pagi hanya untuk menyiapkan sarapan sebelum Yuda berangkat kerja. Padahal sebelumnya, aku sering menunda makan sampai siang karena tidak ada yang benar-benar menunggu. Sekarang, aku memperhatikan apakah telurnya terlalu matang, apakah tehnya cukup manis, apakah bajunya sudah rapi. Aku mengatakan pada diriku sendiri bahwa ini wajar. Ini tugas seorang ibu. Tapi jujur, di dalam hatiku, aku tahu aku sedang berusaha terlalu keras. Yuda selalu mengucapkan terima kasih dengan cara yang membuatku merasa dihargai. "Terima kasih, Bu," katanya setiap pagi, sambil tersenyum kecil yang hangat. Senyum yang entah kenapa selalu tertinggal di pikiranku sepanjang hari. Kadang aku berdiri di depan wastafel setelah dia pergi, memegang cangkirnya, dan merasa sepi lagi meskipun rumah ini tidak kosong. Aku mulai menunggu jam pulangnya bukan karena takut sendirian, tapi karena ada bagian dari diriku yang ingin mendengar suaranya lagi. Aku juga mulai menyadari bahwa aku merasa gelisah setiap kali dia pulang terlambat. Awalnya aku berdalih khawatir sebagai orang tua. Tapi ketika suatu malam dia berkata, "Tadi saya makan malam sama teman kantor, Bu," dadaku terasa aneh. Bukan marah, bukan sedih, tapi seperti ada sesuatu yang tersentak. Aku tersenyum dan mengangguk, tapi di dalam kepalaku muncul pertanyaan yang seharusnya tidak penting. Siapa teman itu, perempuan atau laki-laki? Kenapa tidak mengajakku? Kenapa aku merasa ditinggalkan padahal dia tidak pernah berjanji apapun? Aku mulai sering duduk di ruang tamu tanpa benar-benar melakukan apa-apa. Televisi menyala, tapi pikiranku melayang ke pintu depan. Setiap suara motor di luar membuatku menoleh. Setiap bunyi kunci membuat jantungku sedikit berdegup lebih cepat. Dan saat Yuda akhirnya masuk, melepas sepatu sambil tersenyum ke arahku, aku merasa lega dengan cara yang berlebihan. Seolah-olah rumah ini baru kembali utuh setelah dia ada di dalamnya. Aku juga mulai memperhatikan hal-hal tentang dirinya yang dulu tidak pernah kupedulikan. Cara dia merapikan rambut, cara dia tertawa kecil saat menonton acara lucu, cara dia menatapku ketika aku sedang bercerita. Ada ketenangan dalam sorot matanya yang membuatku merasa aman. Dan anehnya, aku merasa lebih nyaman bercerita padanya daripada pada siapapun selama ini. Tentang ketakutanku menua sendirian, tentang mimpi-mimpi yang tidak pernah tercapai, tentang betapa aku lelah berpura-pura kuat di depan dunia. Suatu sore, saat aku mengeluh kepalaku pusing, dia langsung berdiri dan membuatkan teh hangat. Dia memijat pundakku dengan ragu, seperti takut melanggar batas. "Ibu istirahat saja," katanya. Sentuhan itu singkat dan sopan, tapi membuat tubuhku terasa kaku. Bukan karena tidak nyaman, justru karena terlalu nyaman. Aku ingin dia berhenti, tapi juga tidak. Dan ketika dia menarik tangannya, aku merasakan kehilangan kecil yang membuatku terkejut pada diriku sendiri.
Malam itu aku sulit tidur. Aku memandangi langit-langit kamar, mencoba mencari alasan logis atas kegelisahanku. Aku mengatakan pada diriku bahwa ini hanya karena aku sudah terlalu lama sendirian. Bahwa wajar jika aku merasa terikat pada satu-satunya orang yang setiap hari ada di sekitarku. Tapi suara kecil di dalam hatiku terus bertanya, kenapa perasaan ini berbeda dari sekadar sayang? Kenapa aku merasa cemburu, merasa takut ditinggalkan, merasa ingin menjadi satu-satunya orang penting di hidupnya? Aku mulai berdandan lebih rapi meskipun hanya di rumah. Mengganti baju daster dengan yang lebih pantas, menyisir rambut lebih lama di depan cermin. Lalu aku menertawakan diriku sendiri, merasa bodoh dan berlebihan. Untuk siapa aku berdandan? Aku sudah 52 tahun, aku adalah ibunya. Tapi setiap kali udah berkata, ibu kelihatan segar hari ini, pipiku terasa hangat dengan cara yang tidak seharusnya. Aku juga mulai merasa terganggu ketika orang lain terlalu dekat dengannya. Saat tetangga memuji Yuda sebagai pemuda yang baik, saat temanku bertanya apakah dia sudah punya pacar, aku merasa tidak nyaman. Aku menjawab seadanya, lalu mengalihkan pembicaraan. Dalam hati, aku takut mendengar jawaban yang sebenarnya. Bukan karena aku tidak ingin dia bahagia, tapi karena ada bagian dari diriku yang tidak siap berbagi kehadirannya dengan siapapun. Yang paling menakutkan adalah saat aku mulai menikmati kesepian hanya ketika dia tidak ada. Artinya, aku tidak lagi kesepian karena kosong, tapi karena kehilangan. Aku kehilangan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah menjadi milikku. Dan kesadaran itu membuatku merasa bersalah. Aku sering berdiri di depan cermin, menatap wajah sendiri yang mulai dipenuhi garis usia, dan bertanya dengan suara pelan, apa yang sebenarnya kamu harapkan, Mawar? Aku mencoba menjaga jarak, mengurangi obrolan, lebih sering masuk kamar, berpura-pura sibuk. Tapi setiap kali udah bertanya dengan nada khawatir, ibu tidak apa-apa, pertahananku runtuh. Aku kembali tersenyum, kembali mendengarkan, kembali merasa nyaman. Seperti orang yang tahu sedang berjalan ke jurang, tapi tetap melangkah karena jalan itu terasa hangat. Aku belum berani menyebut perasaan ini dengan nama apapun. Aku masih menyebutnya sayang, perhatian, rasa syukur. Tapi semakin hari, semakin sulit menipu diriku sendiri. Karena kenyamanan ini bukan lagi milik seorang ibu. Ini adalah kenyamanan seorang wanita yang menemukan kembali alasan untuk merasa hidup. Dan yang membuatku takut bukanlah perasaan itu sendiri, tapi kenyataan bahwa aku mulai tidak ingin menghentikannya. Aku tidak tahu sejak kapan tepatnya perasaan itu berubah dari sekadar nyaman menjadi sesuatu yang menakutkan. Mungkin sejak malam pertama aku bermimpi tentang Yuda. Dalam mimpi itu, kami hanya duduk berhadapan di ruang tamu, tidak melakukan apa-apa, hanya saling menatap dalam diam. Tapi tatapannya terasa terlalu dalam, terlalu dekat, terlalu berbeda dari kenyataan. Saat aku terbangun, jantungku berdegup kencang seperti habis berlari. Bukan karena mimpi itu indah, tapi karena aku sadar betapa aku menikmatinya. Sejak malam itu, aku mulai waspada terhadap pikiranku sendiri. Aku mulai menyensor apa yang boleh kupikirkan dan apa yang harus segera kuhentikan. Setiap kali bayangan wajahnya muncul di kepalaku terlalu lama, aku langsung beristighfar, mengalihkan perhatian, menyalakan televisi, atau membaca apa saja agar pikiranku tidak berlarut-larut. Tapi semakin aku berusaha menolak, semakin sering bayangan itu datang. Seperti pikiran yang justru tumbuh karena ditekan. Aku mulai memperhatikan diriku sendiri dengan cara yang asing. Aku merasa bersalah hanya karena ingin terlihat baik di hadapannya. Aku merasa berdosa hanya karena senang saat dia memujiku. Bahkan aku mulai menghindari cermin. Karena setiap kali menatap wajah sendiri, aku bertanya-tanya apakah aku sedang mencoba menjadi wanita lain, bukan lagi seorang ibu. Pertanyaan itu membuatku mual. Aku tidak ingin berubah, tapi aku juga tidak tahu bagaimana caranya kembali seperti semula. Hubunganku dengan Yuda tetap sama di permukaan. Kami masih makan bersama, masih mengobrol ringan, masih tertawa menonton acara televisi. Tapi di dalam diriku, ada tembok yang mulai kubangun sendiri. Aku menjadi lebih pendiam, lebih sering mengangguk daripada berbicara, lebih sering menyimpan cerita daripada membaginya. Aku takut jika aku terlalu jujur, sesuatu yang tidak seharusnya akan bocor keluar dari diriku. Suatu sore, saat aku sedang melamun di dapur, Yuda bertanya kenapa aku terlihat lelah.
Ibu sakit? Katanya sambil menatapku dengan mata penuh perhatian. Kalimat itu seharusnya membuatku merasa aman. Tapi justru saat itu aku ingin menangis. Karena aku sadar, perhatian sederhana itu kini terasa terlalu berarti. Aku tersenyum dan berkata aku hanya kurang tidur. Padahal yang sebenarnya, aku kelelahan melawan pikiranku sendiri. Aku mulai merasakan rasa bersalah yang tidak pernah kurasakan sebelumnya. Bukan karena aku melakukan sesuatu yang salah, tapi karena aku memikirkan sesuatu yang salah. Aku merasa seperti pengkhianat, bukan pada Yuda, tapi pada diriku sendiri dan pada almarhum suamiku. Aku merasa sedang mengkhianati peran yang selama ini kupegang dengan bangga. Peran seorang ibu yang seharusnya hanya memberi, bukan mengharapkan. Yang paling menyakitkan adalah kesadaranku bahwa Yuda tidak berubah sama sekali. Dia tetap polos, tetap hormat, tetap memanggilku, ibu, dengan cara yang sama seperti pertama kali. Tidak ada niat tersembunyi di matanya, tidak ada sikap yang melampaui batas. Semua keganjilan ini sepenuhnya milikku. Dan itu membuatku merasa lebih buruk, karena artinya aku sedang berjuang sendirian melawan sesuatu yang bahkan tidak dia sadari. Kadang aku berharap dia akan melakukan kesalahan kecil, sesuatu yang bisa memberiku alasan untuk marah, untuk menjauh, untuk memutus kedekatan ini. Tapi dia terlalu baik, terlalu tepat, terlalu hadir di hidupku. Dan justru karena itulah, perasaanku semakin sulit dikendalikan. Aku tidak punya musuh untuk disalahkan selain diriku sendiri. Aku mulai sering terbangun di malam hari dengan perasaan gelisah. Rumah ini terasa sunyi dengan cara yang berbeda. Bukan lagi sunyi karena kosong, tapi sunyi karena pikiranku terlalu ramai. Aku berjalan ke dapur, minum air, duduk sendirian di kursi, dan bertanya dalam hati, sejak kapan aku menjadi orang yang tidak kukenal sendiri? Aku takut pada diriku, pada kemampuanku untuk merasa, pada kelemahanku sebagai manusia. Suatu malam, aku mendengar Yuda tertawa di kamarnya saat menonton sesuatu di ponsel. Suara itu biasanya membuatku senang. Tapi malam itu, aku justru merasa aneh. Aku ingin tahu apa yang dia tonton, siapa yang membuatnya tertawa, apa yang ada di dunia kecilnya yang tidak bisa kumasuki. Perasaan ingin tahu itu berubah menjadi perasaan tersisih, dan perasaan tersisih itu berubah menjadi rasa takut kehilangan. Dan disitulah aku sadar, aku sudah melangkah terlalu jauh secara emosional. Aku mulai menulis di buku harian, sesuatu yang tidak pernah kulakukan sejak muda. Aku menulis tentang kebingunganku, tentang rasa bersalahku, tentang ketakutanku sendiri. Aku tidak berani menulis nama Yuda secara langsung, hanya inisial, seolah-olah dengan begitu perasaanku bisa menjadi lebih kecil. Tapi setiap halaman yang kutulis justru membuat semuanya terasa lebih nyata. Aku tidak bisa lagi berpura-pura bahwa ini hanya fase. Aku juga mulai merasa terasing dari dunia luar. Aku jarang bertemu teman, jarang keluar rumah kecuali perlu. Aku takut jika orang lain melihat sesuatu yang tidak kulihat, atau justru melihat sesuatu yang selama ini kututup rapat. Aku merasa seperti membawa rahasia besar yang tidak boleh diketahui siapapun. Rahasia yang bahkan tidak berani kusebut sebagai rahasia, karena terlalu memalukan untuk diakui. Yang paling menyesakan adalah saat aku menyadari bahwa aku mulai mengukur kebahagiaanku berdasarkan kehadirannya. Jika dia pulang cepat, aku merasa baik. Jika dia pulang terlambat, aku gelisah. Jika dia tampak lelah, aku ikut sedih. Jika dia tertawa, aku ikut lega. Hidupku perlahan berputar di sekelilingnya, dan aku takut kehilangan pusat gravitasi itu, meskipun aku tahu itu tidak sehat. Aku sering berkata pada diriku sendiri bahwa ini hanya ujian. Bahwa perasaan datang dan pergi, bahwa aku hanya perlu waktu untuk menenangkan diri. Tapi jauh di dalam hati, aku mulai takut bahwa ini bukan sesuatu yang akan hilang dengan mudah. Aku takut suatu hari aku tidak lagi mampu membedakan mana yang pantas dan mana yang hanya aku inginkan. Dan ketakutan terbesar itu membuatku terdiam dalam kesendirian yang baru. Kesendirian karena terlalu banyak perasaan yang tidak bisa kubagi dengan siapapun. Aku mulai memahami bahwa tidak semua luka berasal dari peristiwa besar. Ada luka yang tumbuh pelan-pelan dari kata-kata sederhana, dari kebiasaan yang tampak wajar, dari panggilan yang seharusnya membuat hati hangat. Setiap kali Yuda memanggilku, ibu, dadaku terasa sesak dengan cara yang tidak bisa kujelaskan. Di satu sisi, aku merasa bangga, merasa diakui,
merasa dibutuhkan. Tapi di sisi lain, ada perasaan asing yang membuatku ingin menunduk. Seolah-olah aku sedang berbohong pada peran yang kupakai setiap hari. Aku mulai memperhatikan bahwa aku tidak lagi menatapnya seperti dulu. Bukan lagi tatapan seorang ibu yang melihat anaknya tumbuh, tapi tatapan seseorang yang takut kehilangan kehadiran satu-satunya orang yang membuatnya merasa berarti. Aku sering berpura-pura sibuk hanya untuk menghindari momen terlalu lama bersamanya. Aku takut jika aku terlalu dekat, pikiranku akan kembali melayang ke tempat yang tidak seharusnya. Tapi anehnya, setiap jarak yang kuciptakan justru membuat rasa rinduku semakin kuat. Suatu pagi, saat aku sedang menyapu halaman, Yuda menghampiriku dan berkata dengan nada ringan, "Ibu kelihatan capek, jangan terlalu dipaksakan." Kalimat itu sederhana, tapi membuatku berhenti menyapu. Aku tersenyum, tapi di dalam hatiku ada sesuatu yang runtuh perlahan. Aku ingin mengatakan bahwa aku tidak lelah secara fisik, aku lelah menahan perasaan yang tidak boleh ada. Tapi tentu saja, aku hanya mengangguk dan berkata aku baik-baik saja. Seperti biasa, aku memilih menjadi kuat di permukaan, rapuh di dalam. Aku mulai sering mengingat masa lalu, masa ketika aku masih memiliki suami. Aku mencoba menghidupkan kembali kenangan itu, berharap perasaanku bisa kembali ke tempat yang seharusnya. Aku membuka album foto lama, membaca ulang surat-surat yang pernah kami tulis. Aku ingin meyakinkan diriku bahwa aku pernah mencintai dengan cara yang benar. Tapi semakin aku melihat wajah suamiku di foto, semakin aku merasa bersalah. Karena alih-alih merasa rindu, aku justru merasa kosong, seolah-olah perasaanku sudah berpindah tanpa izin. Aku juga mulai merasa cemburu pada dunia Yuda. Pada teman-temannya, pada pekerjaannya, pada segala hal yang membuatnya tersenyum tanpa melibatkan diriku. Saat dia bercerita tentang rencana masa depan, tentang keinginannya punya rumah sendiri suatu hari nanti, aku ikut tersenyum dan mendukung. Tapi di dalam hatiku, ada rasa takut yang tidak rasional. Takut jika suatu hari nanti, aku hanya menjadi kenangan, bukan lagi pusat hidupnya. Yang paling menyakitkan adalah kesadaranku bahwa Yuda tidak pernah memberiku alasan untuk merasa seperti ini. Dia tidak pernah bersikap ambigu, tidak pernah melampaui batas, tidak pernah membuatku berharap lebih. Semua perasaan ini tumbuh sepihak, dalam kepalaku sendiri. Dan itu membuatku merasa semakin sendirian, karena aku tidak punya siapapun untuk disalahkan atau diajak berbagi beban ini. Suatu malam, kami duduk menonton televisi seperti biasa. Yuda tertawa kecil saat melihat adegan lucu, lalu menoleh ke arahku dan berkata, "Kalau bukan karena ibu, saya mungkin masih hidup tidak jelas." Kalimat itu menusuk hatiku. Aku tersenyum, tapi mataku panas. Aku ingin menangis, bukan karena sedih, tapi karena aku sadar betapa besar peranku di hidupnya, dan betapa salah arah perasaanku terhadap peran itu. Aku mulai bertanya pada diriku sendiri, apakah mungkin mencintai seseorang terlalu tulus sampai batasnya menjadi tidak sehat? Apakah mungkin rasa syukur berubah menjadi ketergantungan? Apakah mungkin kasih sayang berubah menjadi kebutuhan emosional yang berlebihan? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak pernah menemukan jawaban yang membuatku lega. Semuanya berakhir pada satu kesimpulan yang sama, aku tidak lagi netral dalam hubungan ini. Aku mencoba menciptakan batas baru. Aku mengurangi obrolan pribadi, lebih sering mengalihkan topik, menahan diri untuk tidak terlalu terlibat dalam urusannya. Tapi setiap kali aku melakukannya, Yuda terlihat sedikit bingung. "Ibu kenapa sekarang sering diam?" tanyanya suatu kali. Aku hanya tertawa kecil dan berkata aku sedang banyak pikiran. Padahal yang sebenarnya, pikiranku penuh oleh dirinya. Aku merasa seperti berdiri di dua dunia yang bertabrakan. Dunia di mana aku adalah seorang ibu yang harus melindungi, dan dunia di mana aku adalah seorang wanita yang merasa hidup kembali karena kehadiran seseorang. Dua peran itu tidak bisa bersatu tanpa saling melukai. Dan aku, yang terjebak di tengah, mulai merasa kelelahan secara emosional. Aku tidak bisa sepenuhnya dekat, tapi juga tidak sanggup sepenuhnya menjauh. Ada malam-malam ketika aku duduk sendirian di kamar, memeluk bantal, dan menangis tanpa suara. Bukan karena aku ingin sesuatu yang terlarang, tapi karena aku ingin kembali menjadi diriku yang sederhana. Diriku yang hanya ingin ditemani tanpa harus mengatur perasaan. Diriku yang tidak perlu takut pada isi kepalanya sendiri. Tapi waktu tidak bisa diputar,
dan perasaan tidak bisa dihapus begitu saja. Malam itu hujan turun tanpa jeda, seolah langit sedang menumpahkan semua beban yang selama ini kupendam sendiri. Listrik padam sejak sore, membuat rumah tenggelam dalam gelap yang tidak biasa. Kami hanya ditemani cahaya lilin di ruang tamu, duduk berhadapan tanpa televisi, tanpa suara lain selain hujan dan detak jam dinding. Dalam keheningan itu, aku merasa seperti berada di dalam ruang yang terlalu jujur. Ruang yang tidak memberiku tempat untuk bersembunyi dari perasaanku sendiri. Yuda memulai percakapan tentang hal-hal ringan. Tentang pekerjaannya, tentang teman-temannya, tentang rencananya menabung untuk masa depan. Aku mendengarkan sambil mengangguk, tapi pikiranku tidak sepenuhnya di sana. Ada bagian dari diriku yang ingin mengatakan sesuatu yang sudah terlalu lama tersimpan. Sesuatu yang berat, sesuatu yang bisa mengubah segalanya. Aku menatap wajahnya yang diterangi cahaya lilin, melihat garis-garis kelelahan di matanya, dan tiba-tiba hatiku terasa penuh oleh campuran rasa sayang, takut, dan rindu. Lalu dia berkata dengan suara pelan, "Ibu tahu tidak, saya sering takut kehilangan ibu." Kalimat itu membuat dadaku seperti diremas. Aku terdiam beberapa detik, mencoba menelan perasaan yang tiba-tiba meluap. Dia melanjutkan, "Bukan karena ibu sakit atau apa, tapi karena saya sadar, orang baik seperti ibu itu jarang. Saya takut suatu hari nanti, hidup saya berubah dan saya tidak bisa selalu ada di sini." Aku ingin tertawa, ingin menenangkannya, ingin berkata bahwa aku akan selalu baik-baik saja. Tapi yang keluar justru air mata yang menetes tanpa bisa kutahan. Dia kaget melihatku menangis. Dia berpindah tempat duduk lebih dekat, bertanya apakah aku merasa sakit atau sedih. Dalam momen itu, aku hampir mengaku. Hampir mengatakan bahwa aku bukan takut kehilangan rumah ini, tapi takut kehilangan dirinya. Hampir mengatakan bahwa perasaanku sudah melampaui batas peran yang seharusnya. Tapi kata-kata itu tertahan di tenggorokan, berubah menjadi isakan yang tidak jelas maknanya. Aku hanya berkata bahwa aku lelah dan takut menua sendirian. Yuda memegang tanganku dengan lembut, bukan dengan cara yang salah, tapi dengan cara yang penuh hormat. "Ibu tidak sendirian," katanya. "Selama saya masih di sini, ibu punya saya." Kalimat itu seharusnya membuatku tenang. Tapi justru itulah yang membuatku semakin hancur. Karena aku tahu, suatu hari dia tidak akan selalu di sini. Dan ketika hari itu tiba, aku tidak yakin apakah aku masih mampu berdiri dengan utuh. Aku menarik tanganku perlahan, berdiri, dan berjalan ke dapur dengan alasan ingin membuatkan teh. Padahal yang sebenarnya, aku ingin menenangkan diriku sendiri sebelum aku mengatakan sesuatu yang tidak bisa kutarik kembali. Di dapur, aku bersandar pada meja, menutup mata, dan berbisik pelan, "Jangan, Mawar. Jangan hancurkan semuanya." Aku tahu satu pengakuan saja bisa merusak hubungan yang selama ini kami jaga dengan penuh kepercayaan. Saat aku kembali membawa teh, Yuda menatapku dengan wajah khawatir. Aku tersenyum, mencoba tampak normal, meskipun hatiku bergetar hebat. Kami minum teh dalam diam, dan untuk pertama kalinya, keheningan itu terasa menyakitkan. Bukan karena tidak ada yang dibicarakan, tapi karena terlalu banyak yang tidak bisa diucapkan. Aku merasa seperti berdiri di tepi jurang, sadar bahwa satu langkah kecil saja bisa membuatku jatuh ke tempat yang tidak akan bisa kutinggalkan lagi. Di dalam kepalaku, ada dua suara yang bertarung. Yang satu berkata bahwa aku harus jujur, bahwa aku berhak pada perasaanku, bahwa aku tidak bisa terus berpura-pura. Yang lain berkata bahwa kejujuran tidak selalu berarti kebaikan, bahwa ada perasaan yang harus dipendam demi melindungi orang yang kita sayangi. Aku terjebak di antara dua kebenaran itu, tidak mampu memilih tanpa merasa bersalah. Aku memandang wajahnya sekali lagi, mencoba mengingat semua hal baik yang telah kami lalui. Bagaimana dia menghidupkan kembali rumah ini, bagaimana dia membuatku merasa dibutuhkan, bagaimana dia memberi makna pada hari-hariku yang dulu terasa kosong. Semua itu terlalu berharga untuk dikorbankan demi satu pengakuan yang mungkin hanya akan melukai. Dan disitulah aku menyadari bahwa cintaku yang sebenarnya bukan tentang ingin memiliki lebih, tapi tentang ingin menjaga apa yang sudah ada. Malam itu, aku tidak jadi mengaku. Aku memilih diam, memilih tersenyum, memilih menjadi ibu seperti yang seharusnya. Tapi diam bukan berarti lega. Diam justru membuat perasaan itu semakin berat di dalam dada.
Aku merasa seperti pengecut. Bukan karena aku takut pada Yuda, tapi karena aku takut pada diriku sendiri. Takut jika aku jujur, aku akan kehilangan segalanya. Takut jika aku terus diam, aku akan kehilangan diriku sedikit demi sedikit. Saat kami akhirnya berpisah ke kamar masing-masing, aku duduk di ranjang dalam gelap, memandangi bayangan diriku sendiri di jendela. Aku bertanya dalam hati, berapa lama aku bisa bertahan seperti ini? Berapa lama aku bisa hidup dengan dua wajah? Satu sebagai ibu yang penuh kasih, satu sebagai wanita yang menyimpan perasaan terlarang. Aku merasa lelah, bukan secara fisik, tapi secara batin. Lelah menahan, lelah berpura-pura, lelah menjadi kuat sendirian. Aku tidak tahu kapan tepatnya keputusan itu tumbuh di dalam diriku. Tidak ada satu malam khusus, tidak ada satu kejadian besar. Keputusan itu muncul perlahan, seperti luka yang akhirnya berubah menjadi bekas. Setiap hari aku melihat Yuda berbicara tentang masa depannya, tentang keinginannya merantau, tentang mimpinya memiliki hidup yang lebih baik. Dan setiap kali dia bercerita, aku tersenyum sambil menelan perasaan pahit yang semakin sulit kusembunyikan. Aku mulai menyadari bahwa kehadiranku di hidupnya seharusnya menjadi jembatan, bukan tujuan akhir. Suatu pagi, saat kami sarapan bersama, dia berkata bahwa dia mendapat tawaran kerja di luar kota. Nada suaranya penuh semangat. Matanya berbinar seperti anak kecil yang akhirnya melihat pintu terbuka. Aku terdiam beberapa detik, menatap wajahnya sambil mencoba mengatur napas. Hatiku ingin berkata jangan pergi, tapi bibirku justru mengucapkan selamat. Aku merasa seperti sedang menandatangani perpisahan yang tidak pernah kutuliskan. Dalam satu kalimat sederhana, aku tahu hidupku akan kembali sunyi. Hari-hari setelah itu terasa aneh. Aku membantu menyiapkan keperluannya, melipat bajunya, menyusun dokumen, seolah-olah ini adalah hal paling wajar di dunia. Tapi setiap baju yang kulipat terasa seperti potongan kecil dari hidupku yang sedang kukemas untuk pergi. Yuda terus berbicara tentang rencana-rencananya, tentang tempat tinggal barunya, tentang harapannya bisa membuatku bangga. Dan aku terus mengangguk, meskipun di dalam diriku ada rasa ingin menangis yang tidak pernah selesai. Suatu malam sebelum keberangkatannya, kami duduk di ruang tamu tanpa banyak bicara. Tidak ada hujan, tidak ada listrik padam, tidak ada momen dramatis seperti yang sering kulihat di film. Hanya dua orang yang sama-sama tahu bahwa besok segalanya akan berubah. Yuda berkata, "Ibu sudah seperti segalanya buat saya." Kalimat itu membuatku hampir runtuh. Aku ingin mengatakan bahwa dia juga segalanya bagiku, tapi aku menahan diri. Aku hanya berkata, "Pergilah, hidupmu masih panjang. Jangan terjebak di rumah ini." Dia menatapku dengan heran, mungkin merasa kalimat itu terlalu dingin. Tapi aku tahu, kalau aku tidak tegas, aku tidak akan sanggup melepaskannya. Malam itu, aku masuk kamar lebih cepat, berpura-pura lelah. Padahal aku takut jika aku terlalu lama bersamanya, aku akan mengucapkan sesuatu yang akan menghancurkan semua batas yang selama ini kujaga dengan susah payah. Pagi keberangkatannya, aku bangun lebih awal dari biasanya. Aku menyiapkan sarapan terakhir, memasak dengan tangan gemetar, menahan air mata agar tidak jatuh ke dalam masakan. Saat dia pamit di depan pintu, membawa tas kecil yang dulu pertama kali dia bawa saat masuk rumah ini, aku merasakan lingkaran hidup yang menutup dengan cara yang menyakitkan. Dia memelukku, lama, lebih lama dari biasanya. Aku memejamkan mata, menghirup napas dalam-dalam, menyimpan momen itu dalam ingatan sebagai sesuatu yang tidak boleh kucari ulang. "Terima kasih untuk segalanya, Bu," katanya. Aku hanya mengangguk dan tersenyum, meskipun dadaku terasa seperti ditarik kedua arah yang berlawanan. Saat pintu akhirnya tertutup dan langkah kakinya menghilang, aku berdiri di ruang tamu yang tiba-tiba terasa sangat besar. Tidak ada suara, tidak ada gerakan. Hanya aku, dan kesunyian yang kembali seperti dulu, tapi kali ini dengan luka baru yang tidak pernah ada sebelumnya. Hari-hari setelah kepergiannya terasa kosong dengan cara yang berbeda. Bukan lagi kosong karena tidak ada siapa-siapa, tapi kosong karena aku kehilangan seseorang yang pernah mengisi hidupku dengan makna. Aku masih menyiapkan 2 cangkir teh tanpa sadar. Masih menoleh ke arah pintu setiap sore. Masih ingin bercerita pada seseorang yang tidak lagi ada di sini. Tapi perlahan, aku mulai belajar menerima bahwa kehilangan ini adalah pilihanku sendiri.
Aku sering menangis sendirian di kamar. Bukan karena aku menyesal melepaskannya, tapi karena aku tahu ini adalah bentuk cinta yang paling berat. Cinta yang tidak meminta balasan, tidak menuntut kedekatan, tidak memaksa kehadiran. Cinta yang memilih mundur agar orang yang disayangi bisa melangkah lebih jauh. Aku kehilangan dia dalam hidup sehari-hariku, tapi aku menyelamatkan hubungan kami dari sesuatu yang bisa mengotori maknanya. Kadang aku menerima pesan darinya. Foto tempat barunya, cerita tentang pekerjaannya, tentang teman-teman barunya. Aku membalas dengan kalimat sederhana, menanyakan kabarnya, mendoakan kesehatannya. Aku tidak pernah lagi bercerita tentang kesepianku, tentang rinduku, tentang betapa sunyinya rumah ini tanpa suaranya. Aku memilih menyimpan itu sendiri, karena aku tahu, sekarang tugasku bukan lagi menjadi pusat hidupnya, tapi menjadi bagian dari masa lalu yang baik. Di titik ini, aku akhirnya mengerti bahwa mencintai tidak selalu berarti memiliki. Kadang mencintai justru berarti berani kehilangan. Berani menanggung sepi sendirian agar orang lain tidak perlu memikul beban perasaan kita. Aku memilih kehilangan Yuda dari hidupku sehari-hari, daripada menghancurkan arti kehadirannya dalam hidupku dengan perasaan yang tidak seharusnya. Aku masih Bumawar, janda 52 tahun, tinggal di rumah yang kembali sunyi. Tapi kali ini aku tidak lagi merasa hidupku mati. Aku pernah hidup kembali, pernah merasakan hangatnya kehadiran seseorang, dan itu cukup untuk mengingatkanku bahwa aku masih manusia, masih mampu merasa, masih mampu mencintai. Dan mungkin, bentuk kedewasaan tertinggiku bukanlah menuntut kebahagiaan untuk diriku sendiri, melainkan melepaskan dengan ikhlas demi kebahagiaan orang yang kucintai, meskipun hatiku harus belajar berdetak sendirian lagi.